Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nuraulia Putri. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Dinamika Bangsa, Kota Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai tentang teknologi Big Data. Baik, jadi apa sih definisi dari Big Data itu sendiri? Sekarang, kita akan coba lihat definisi Big Data dari para ahli berikut ini. Apa itu Big Data menurut para ahli? Yang pertama, menurut Ethan, Dirk, Tom, George, dan Paul, Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Yang kedua, menurut Dambiel 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Menurut data para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume besar dengan periode yang sangat cepat sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara serta alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Big Data mengacu pada dataset yang ukurannya di luar kemampuan dari database software tools untuk mengcapture, menyimpan, memanage, dan menganalisis. Definisi ini sengaja dibuat subjektif agar mampu digabungkan oleh definisi Big Data yang masih belum ada baku. Ukuran Big Data sekitar beberapa lusin terabyte sampai ke beberapa petabyte, tergantung jenis industrinya. Karakteristik Big Data. Di sini kita memiliki 3 karakteristik untuk Big Data, yaitu yang pertama, variety, yang kedua, volume, yang ketiga, velocity. Volume. Komponen ini memfungsikan Big Data sebagai pengumpul data dari berbagai sumber. Data tersebut bisa saja berupa transaksi bisnis, media sosial, hingga data yang didapatkan secara otomatis dari sensor mesin. Variety, komponen ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan bisa berupa variasi-variasi, baik yang terstruktur maupun tidak. Bentuknya bermacam-macam seperti data numerik dalam database, data dokumen, email, video, audio, transaksi keuangan, dan lain-lain. Velocity. Dengan banyaknya data yang masuk, maka dibutuhkan kecepatan tinggi untuk mengatasi arusnya. Data-data tersebut nantinya akan didistribusikan secara tepat, baik melalui pemrosesan hardware maupun software, supaya bisa langsung disajikan secara real time. Jadi, mengapa Big Data itu sangat penting di era teknologi digital seperti ini? Pentingnya Big Data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. Keuntungan yang didapatkan dari Big Data yaitu yang pertama, pengurangan biaya atau lebih menghemat biaya dikeluarkan dalam pengolahan data yang ada. Yang kedua, pengurangan waktu atau lebih menghemat waktu dalam pencarian informasi data yang dicari. Yang ketiga, pengembangan produk dan penawaran yang dioptimalkan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang cerdas. Pengaksesan Big Data di semua kegiatan. Di sini ada Big Data Management yang dilakukan untuk pengaksesan semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Contoh teknologi Big Data dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, Big Data digunakan untuk pemanfaatan data dari sosial media, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dipadukan dengan data dari perusahaan sendiri misalnya data dari penjualan atau data pelanggan yang sudah ada di relational database. Yang kedua, seiring penggunaan ponsel pintar yang semakin meluas, itu artinya semakin banyak data personal pengguna yang biasa dikumpulkan, termasuk jenis situs yang biasa dibuka. Bagi Anda yang terbiasa menonton YouTube misalnya, mestinya menyadari bahwa situs berbagai video tersebut
memberikan rekomendasi video sesuai jenis yang sering ditonton sebelumnya. Yang ketiga, nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk, alamat, dan jenis kelamin merupakan informasi standar yang bisa dikumpulkan provider telepon setiap kali seorang pengguna meregistrasi nomornya. Namun, pengumpulan data yang dilakukan tidak berhenti sampai situ. Provider seperti Telkomsel bisa mencatat kemana saja pengguna pergi, ke toko atau restoran seperti apa dia biasa masuk, berpergian untuk tujuan liburan atau bisnis, bahkan mencatat apakah percakapan telepon biasanya seputar kerjaan atau urusan personal. Yang keempat, perpustakaan sebagai pusat informasi tentunya penting memiliki alat untuk penyimpanan data yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna. Misalnya dengan big data perpustakaan. Pustakawan dapat menyarankan pemilik bisnis lokal yang mencari informasi pasar, membantu siswa menjalankan statistik untuk proyek, membantu penelitian untuk mengelola kumpulan big data secara efektif. Pada perpustakaan, pengguna melakukan penelusuran referensi, perilaku pengguna mungkin memberikan wawasan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Itu berarti bahwa terdapat dua aspek data mining yang dapat dicapai, yaitu seorang menggunakan data yang disimpan di perpustakaan dan menggunakan data yang dikumpulkan selama proses. Kelima, serta contoh lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi dalam melayani segala aspek kehidupan manusia dan mau tidak mau kita harus dapat menghadapinya. Sekian video pembahasan saya mengenai teknologi Big Data. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai teknologi Big Data. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.